bersolawat dan bersalam di pagi hari. Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah semua yang hadir di pagi hari ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dihimpun di musala ini, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau seandainya di antara bapak-bapak ada yang sedang sakit atau mungkin keluarganya, mohon di tempat yang penuh berkah ini, apalagi ini bulan suci Ramadan, mudah-mudahan penyakit kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya bapak-bapak, kalau kita di bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat enak. Kalau kita sakit sedih. Orang-orang pada terawih, pada ke masjid, paling kita meneteskan air mata. Kalau kita sehat enak. Tapi tidak cukup sehat saja. Yang kedua kita minta kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi banyak duit. Tuh, enak kan? Udah sehat banyak duit, mantep kan? Udah sehat banyak duit, wah enak banget itu. Soalnya orang kalau nggak punya duit ketahuan dari jalannya, apa aja ditendangin. Ada botol aqua ditendangin. Ada tiang listrik digentongin. Orang stres, nggak punya duit. Tapi yang paling terpenting yang ketiga, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi giat untuk beribadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya tiga aja, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Itu penting. Yang kedua, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi rezekinya luas, banyak duit dah gampangnya gitu. Kan kalau punya duit mah enak banget bulan suci Ramadan. Ya kan? Sujud aja juga semangat gitu. Coba kalau nggak punya duit, udah tanggal 25 lagi, lemes sujud, ya kan? Itu. Yang terakhir, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi giat untuk beribadah, jangan bermalas-malesan. Ini baru terawih malam ke-7 aja kayaknya lutut udah lemes banget. Iya, semangat terus ya, semangat terus. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Insya Allah semua kita yang hadir termasuk umat Nabi Muhammad semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadapi dan mengisi bulan suci Ramadan ini manusia terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang yang sangat bergembira, sangat girang. Dia sampai kepada bulan suci Ramadan, bahkan dia bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Senang, girang masuk kepada bulan suci Ramadan. Kira-kira bapak-bapak pada senang enggak? Senang, ibu-ibu senang. Senang walaupun elit, ekonomi sulit ya. Walaupun elit, ekonomi sulit, enggak apa-apa. Yang penting di hati kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan ada yang pusing. Ya, dari hati sanubari kita yang paling dalam, kita mesti bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan ada yang pusing. Gitu.
Karena kan sudah ditegaskan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira saja. Bagaimana kalau kita mengamalkan amalan di bulan suci Ramadan? Insya Allah pasti kita terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya pesan, girangnya jangan seperti anak kecil. Kira-kira anak kecil kalau datang Ramadan girang nggak? Kita dulu lagi kecil, girang banget. Yang kita bayangin Idul Fitri. Kenapa girang? Nanti kita akan dapat ini. Apa ini? Fulus. Ya kan? Karena kan bil fulus mulus, mapi fulus mampus. Kalau ada duit kan seneng. Anak kecil itu yang dia bayangin nanti dapat amplop tapi ada isinya, ya kan? Kemudian yang dia bayangin makan juga makanan yang enak-enak, dapat baju baru, dapat sepatu baru. Itu yang dibayangkan anak kecil. Kalau kita bukan itu girangnya. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kata Nabi, karena kebaikan di bulan Ramadan berkumpul, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala sunat menjadi pahala wajib. Pahala wajib Allah balas 70 kali lipat. Maka saya pesan yang nggak pernah sholat sunat di bulan Ramadan, ayo sholat sunat. Yang nggak pernah sholat yang namanya duha bulan Ramadan, ayo sholat sunat duha. Ya kita kerjakan gitu, kita tambah dah gitu ya sholat sunatnya. Kenapa? Karena pahalanya pahala wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling menggembirakan, surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu termasuk orang-orang yang digembirakan oleh surga. Amin. Ya, jadi bukan kita yang rindu, tapi surga rindu kepada orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu termasuk kelompok yang pertama. Amin ya robbal alamin. Itu satu. Kelompok yang kedua, orang dalam menghadapi dan mengisi bulan suci Ramadan ini, ada orang yang biasa-biasa aja, Pak. Biasa-biasa. Kenapa biasa-biasa saja? Enggak terpengaruh sama sekali dia. Enggak terpengaruh. Kira-kira ada nggak orangnya? Ada, Pak. Ya. Orang pada ke musola, pada ke masjid, dia menyantai aja di rumah, ngerokok aja. Ya. Kalau pagi-pagi di luar bulan suci Ramadan dia sarapan pagi. Pas Ramadan sama sarapan pagi juga, cuman agak masuk dikit, masih punya malu. Ya. Di luar bulan suci Ramadan nggak pernah baca Quran. Pas Ramadan sama, kagak baca Quran dulu. Tapi kalau Lebaran paling dulu nggak? Paling dulu. Orang-orang belum punya rengginang dia udah punya. Orang-orang Lebaran cuma 3 hari, dia seminggu. Ada orang seperti itu, ya biasa-biasa aja, gitu, nggak terpengaruh dengan datangnya bulan suci Ramadan, begitu. Ada, ya mungkin kalau di sini nggak ada dah, udah pindah kali ke Citayam, ya nggak ada kali, gitu. Nah orang seperti itu coba Bapak cek di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Saya yakin hafal semuanya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summum, terus summum bukmun umyun pahum la yarjiun. Summum, ya summum itu mereka budeg. Budeg dengan kebaikan, bukan berarti kupingnya budeg, enggak, kupingnya dengar terang benderang. Umyun, summum bukmun. Apa bukmun? Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Jadi mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, pahum la yarjiun. Mereka tidak akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk budeg grup,
bisu grup, buta grup, tidak dengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya orang beriman yang budeg, ya. Contoh begini bapak-bapak, kan kita kan disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan kita disuruh puasa tuh, ayo orang beriman ayo puasa gitu. Contohnya begini, bapak-bapak di pagi hari ada tukang tape lewat gitu. Ada tukang tape ini lewat. Dia teriak tape gitu. Ya. Bang, beli, tapi dia teriak lagi tape. Bang, beli, tapi dia teriak lagi tape. Jalan terus. Kita udah panggil, "Bang, beli." Akhirnya dia enggak ke kita. Apa kata-kata kita? Dasar tuang tape, budeg gitu, ya kan? Ya biasanya kan kalau kita, "Bang, beli tape," ya dia seneng kan datang. Ini enggak, udah 3 kali dipanggil oleh kita enggak datang-datang, berarti tukang tapenya budeg. Ada orang yang ngaku beriman tapi di bulan suci Ramadan tidak berpuasa. Banyak nggak, Pak? Banyak. Bapak nggak percaya, naik angkot dah. Banyak banget. Di pasar banyak banget orang yang ngerokok. Jangan di pasar, di Setu lagi mancing. Pernah nggak mancing ke Setu? Gratis. Saya liatin di Setu pagi-pagi orang udah pada ngebul. Masya Allah. Ya, udah ngebul, depannya ada kopi lagi. Kata dia apa? Mantap katanya. Gitu. Tapi kalau ditanya, "Kamu orang Islam bukan?" "Iya." "Kenapa masih ngopi?" Itu kadang-kadang ini jawabannya, ya itulah. Ya, banyak bapak-bapak. Tapi kalau lebaran dia paling dulu nanti. Ya, ini orang model seperti ini Allah ancam dalam surat Al-A'raf ayat 179. Apa bunyinya? "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Kata Allah, sungguh untuk isi neraka jahanam nanti kebanyakan dari kelompok jin dan manusia. Nanti neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Kita nggak ngomongin jin, alamnya beda dengan kita. Yang kita omongin alam manusia. Nah sekarang manusia yang bagaimana yang akan menjadi isi neraka jahanam? Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Coba kita evaluasi. Satu, kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, cuman sayang hatinya tidak dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi hatinya tumpul bapak-bapak. Hatinya keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau dibilangin galakan dia gitu. Ya, tuh punya hati, cuman hatinya tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Kan tanda-tanda kebesaran Allah kan ada 2. Yang pertama ada di Al-Qur'an, yang kedua ada di alam jagat raya. Tuh, ya, ada di alam jagat raya. Tuh, itu yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah juga beri dia kedua mata, cuman matanya sayang, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mestinya dia semakin dekat sama Allah. Yang ketiga tandanya, walahum adzanun. Apa adzanun? Udhun. Apa udhun? Kuping. Kata Allah, kami beri 2 kuping kamu, cuman sayang kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Coba bapak-bapak bayangin, orang yang nggak mau ibadah Allah samakan dengan binatang ternak. Jangan protes sama saya ya, sama Al-Quran itu. Kenapa dia sama dengan binatang ternak? Bahkan di sini dikatakan balhum abol, bahkan dia lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, karena mereka termasuk orang-orang yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk kelompok yang kedua, ya, kelompok yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Terakhir, kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga, orang menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan agak pusing palanya.
Kenapa pusing? Itu yang dia pikirkan ini. Ya. Dia pikirkan apa? Waduh, banyak pengeluaran nih. Apalagi dia anak bontot. Punya saudara 12. Ya berapa nganternya itu? Pusing juga kan? Belum buat zakat. Belum buat beli daging. Mana punya istri 3 lagi. Wah, banyak banget pengeluaran yang dipikirkan. Makanya palanya pusing. Pas Idul Fitri stres. Di depan pintu nyengir aja. Ya kata emaknya, tong lihat tuh bapak lu ngapain. Tahu itu mak, nyengir sendiri. Stres kali tong. Mikirin banyak yang dia pikirin. Pusing. Kita nggak boleh seperti itu bapak-bapak. Karena pusing memikirkan dunia, akhirnya kita tidak konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nggak konsen. Apalagi udah tanggal 25, nggak konsen. Duit nggak punya, kemudian yang neken banyak, nggak ya itu. Nah orang seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, rogiba anku rajulin, celaka seseorang, dakhala Ramadan, dia masuk kepada bulan suci Ramadan, watamma Ramadan, bahkan dia sempurna hidup di bulan suci Ramadan. Jadi dia udah masuk bulan Ramadan, bahkan hidup sempurna nih. Dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan masih hidup. Cuman sayang, lam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di anna Ramadan syahrul rahmah wal maghfirah. Yang namanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, tapi dia di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, kuliah subuh pada pagi hari ini, manusia dalam menghadapi bulan suci Ramadan ada 3. Yang pertama, orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ya, insya Allah berkah. Yang kedua, orang yang biasa-biasa aja, nggak terpengaruh dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang pusing menghadapi bulan suci Ramadan karena yang dia pikirkan adalah masalah dunia. Kita nggak boleh seperti itu. Terakhir saya kasih pantun, tapi ingat pakai cakep gitu ya. Kompak, cakep nggak apa-apa, pagi-pagi pakai pantun. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Nah, kurang kompak. biar ini saya kepengen ini bapak-bapak semuanya senyum, jangan kayak dompet tanggung bulan. Tahu sendiri kalau dompet tanggung bulan isinya kertas mulu. Ya itu, pokoknya walaupun nggak punya duit senyum aja dah, nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan ya. Ya, jalan-jalan ke kota Jakarta. Di kota Jakarta beli pulsa. Kalau kita rajin berpuasa, insya Allah jadi orang yang bertakwa. Yang kedua sekarang, tua muda pakai peci. Pecinya dari Jalan Juanda. Kalau kita rajin mengaji, insya Allah masuk surga. Itu kan nasihat juga namanya, ya kan? Karena yang ketiga terakhir nih, udah lama ini ngapalinnya. Udah lama ngapalinnya. Yang ketiga ya, pergi haji ke kota Mekah. Di kota Mekah tawaf di Ka'bah. Kalau kita rajin berjamaah atau ibadah, insya Allah hidup berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja bapak-bapak, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Kalau ada salah saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna minas suadail makbulin wa la taj'alna minal asqiyai mardudin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an
halalan thayyiban mubarakan bila ta'abin wala nasobin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana warhamna wa anta khairur rahimin wa hasil maqasidana bil khair. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilna jannatal firdausil a'la mal abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah assalamualaikum ya. Demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu la Muhammad sallallahu